Cerita berlanjut saat Alice merasa sangat lega karena luka temannya sudah mulai membaik berkat bantuan sihir penyembuh di perkemahan. Di tengah suasana tenang itu, si gadis lincah ini mulai mencari kesempatan agar bisa belajar sihir secara privat kepada Alus. Karena anggota kelompok lainnya sedang tepar kelelahan, Alice pun gercep mengajak Alus pergi ke area terbuka untuk memulai sesi latihan mereka. Alus yang biasanya bersikap dingin kali ini mendadak mau menjadi mentor asalkan Alice bisa mengikuti langkah kakinya yang cepat. Begitu sampai di lokasi, pandangan Alice langsung tertuju pada senjata milik Alus yang bentuknya sangat unik dan terlihat sangat berkelas. Meski Alus merasa desain senjatanya agak menyeramkan, bagi Alice benda tersebut justru terlihat sangat keren dan luar biasa estetik. Rasa penasaran Alice makin meledak hingga ia meminta izin untuk mencoba menyalurkan mana miliknya ke dalam senjata tersebut. Layaknya menggunakan tongkat latihan biasa. Tanpa banyak bicara, Alus mengizinkan gadis itu bereksperimen meskipun ia tahu senjata miliknya bukanlah barang sembarangan. Alice mendadak sangat kaget setelah mengetahui kalau rantai pada senjata tersebut ternyata bisa memanjang hingga 50 meter jauhnya. Saat ia mulai serius menyalurkan energinya, sebuah kilatan cahaya mendadak muncul secara spontan dan memicu reaksi yang tidak terduga. Alus mulai merasa ada yang sangat janggal karena respon mana tersebut terasa berbeda dengan elemen cahaya yang seharusnya dimiliki oleh Alice. Ia pun mulai menganalisis ukiran misterius pada rantai senjatanya yang mendadak bereaksi terhadap aliran kekuatan unik dari gadis tersebut. Alice mendadak bingung melihat reaksi senjatanya yang seolah menolak mentah-mentah formula sihir miliknya. Ternyata ada rahasia besar di balik jenis mana unik yang selama ini ia miliki tanpa ia sadari sama sekali. Melihat seekor monster rubah yang mencoba mengganggu, Alus dengan sigap membereskannya dalam sekejap sambil tetap memasang wajah datar andalannya. Ia memilih untuk menyimpan sendiri dugaannya tentang kekuatan Alice karena merasa bukti yang ia temukan saat ini masih sangat minim. Latihan pun berlanjut dengan Alice yang memamerkan teknik pantulan cahaya, tapi sayangnya langsung dikritik habis-habisan oleh Alus. Cowok ini dengan jujur menyebut kemampuan Alice cuma mentok di level kroco karena kurangnya riset mendalam soal elemen cahaya yang sangat langka. Tanpa rasa berdosa, Alus malah mengajak Alice menjadi kelinci percobaan pribadinya demi memuaskan rasa penasaran ilmiah yang bergejolak di kepalanya. Mendengar ajakan untuk diperiksa secara fisik, otak Alice langsung traveling kemana-mana hingga wajahnya berubah merah padam. Alice yang sudah salah paham tingkat dewa mulai merasa malu karena mengira Alus punya niat terselubung di balik kedok penelitian tersebut. Padahal Alus cuma bingung melihat tingkah aneh gadis itu yang mendadak bertingkah heboh sendiri seperti karakter di manga romantis. Suasana semakin canggung saat Alus menjelaskan kalau pemeriksaan tubuh ini mungkin mengharuskan Alice untuk menanggalkan pakaiannya demi keakuratan data sihir yang akan diambil. Alice pun hanya bisa terdiam mematung sambil mempertanyakan kewarasan dan maksud asli dari cowok di depannya ini. Beruntung Alice akhirnya setuju meskipun wajahnya masih panas gara-gara tawaran pemeriksaan fisik yang ambigu itu. Kini mereka kembali ke sekolah di mana suasana kelas terasa sepi karena banyak murid yang kena mental setelah serangan iblis kemarin. Nama Alus dan Loki mendadak jadi buah bibir seantero sekolah karena aksi heroik mereka yang dianggap selevel penyihir elit sewaan. Para murid lain cuma bisa melongo kagum melihat betapa kerennya duo maut ini saat menghajar lawan tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Di tengah euforia, itu terselip kabar kurang mengenakan tentang para kakak kelas yang harus dirawat intensif akibat luka parah. Tesvia pun merasa tertekan karena hanya dirinya yang selamat tanpa luka berarti dari kelompok tempur tersebut. Namun masalah sebenarnya baru muncul saat pengumuman ujian akhir semester tiba tepat di depan mata. Alice yang tadinya sibuk baper langsung panik luar biasa karena baru sadar kalau otaknya masih sekosong dompet di akhir bulan. Alus mencoba menawarkan bantuan belajar bareng demi menyelamatkan masa depan teman-temannya yang terancam suram. Meskipun berstatus murid pindahan, Alus tetap terlihat santai seolah beban akademik hanyalah remahan rengginang bagi penyihir jenius sepertinya. Kesombongan intelektual pun meledak saat Loki mengaku sudah menguasai seluruh materi sejak 3 tahun lalu. Alice dan Tesvia hanya bisa menangis di pojokan setelah kena mental oleh kejujuran Loki yang terlalu menyilaukan bagi kaum pemalas. Alus yang awalnya sok jual mahal akhirnya luluh juga. Setelah melihat wajah melas Alice yang sudah seperti pengemis minta jatah makan,
Meski malas, sang jenius ini setuju memberikan bimbingan belajar singkat khusus materi iblis dan mana demi menyelamatkan nilai teman-temannya yang mengenaskan. Sesi belajar pun dimulai dengan tamparan kenyataan pahit bagi Alus saat menyadari otak kedua gadis ini ternyata cuma berisi hafalan kosong tanpa logika dasar. Alus sampai geleng-geleng kepala melihat betapa dangkalnya pemahaman mereka terhadap formula sihir yang seharusnya menjadi makanan sehari-hari bagi seorang penyihir. Penjelasan teknis tentang konfigurasi sihir modern pun meluncur deras, hingga membuat Alice dan Tesvia mendadak loading lama karena otaknya mulai berasap. Bagi mereka, penjelasan Alus yang terlalu jenius itu terdengar seperti bahasa alien yang mustahil dipahami oleh kaum penganut sistem hafalan semalam. Alus merasa ada yang salah dengan kurikulum sekolah yang cuma menyuruh murid menghafal layaknya robot tanpa memahami esensi kekuatan mereka sendiri. Bahkan Loki yang biasanya diandalkan pun hanya bisa terdiam lesu saat level pemahamannya ikut kena mental oleh standar tinggi sang penyihir tingkat atas tersebut. Setelah sesi bimbingan yang menguras batin itu berakhir, Alice dan Tesvia pulang dengan perasaan lega seolah baru saja lolos dari lubang jarum. Meskipun Loki menganggap Alus terlalu memanjakan para beban tersebut, sang tokoh utama tetap memberikan lampu hijau untuk lanjut belajar bareng lagi di hari berikutnya. Di tengah keheningan malam, Alus hanya bisa merenung sambil menikmati teh pahit yang sangat menggambarkan betapa beratnya beban mengajari murid yang otaknya sulit diajak kerjasama. Tatapan kosongnya seolah menyiratkan bahwa perjalanan menyelamatkan masa depan akademik teman-temannya masih sangat panjang dan penuh cobaan. Loki merasa Alus terlalu berbaik hati pada dua murid beban tersebut, padahal standar militer jauh lebih kejam. Namun, sang karakter utama kita beralasan kalau mereka berdua sebenarnya punya bakat terpendam yang cukup lumayan untuk diasah demi masa depan. Secara mengejutkan, Alus malah memberikan elusan maut di kepala Loki yang membuat asisten setianya itu langsung ngeblush parah. Ia menegaskan bahwa tindakannya bukan bentuk memanjakan melainkan murni penilaian objektif dari seorang penyihir tingkat atas yang sangat profesional. Menikmati suasana malam di perpustakaan yang tenang membuat Alus mulai merasa kalau kehidupan barunya di sekolah ini ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Lingkungan akademik yang damai memberikan warna baru yang cukup menyenangkan setelah sekian lama ia berkutat dengan kerasnya dunia militer yang kaku. Alus berpesan agar Loki tetap menjadi dirinya sendiri tanpa perlu memaksakan diri bergaul akrab dengan para murid amatir lainnya. Ia juga memberikan peringatan dingin bahwa dirinya tidak akan ragu menendang siapapun yang dianggap hanya membuang-buang waktu dan tidak berguna bagi tujuannya. Sambil memberikan tatapan tajam yang bikin jantung berdebar, Alus meminta Loki untuk terus berusaha memberikan yang terbaik demi memenuhi ekspektasi tingginya. Hal ini tentu saja membuat Loki langsung semangat membara dan bersumpah akan melakukan segalanya demi membuktikan kesetiaannya pada Sang Tuan. Ketenangan mereka tiba-tiba terusik ketika musim ujian datang menyerang layaknya badai tanpa ampun bagi seluruh penghuni sekolah. Alus pun mulai terlihat sibuk mengawasi jalannya tes di berbagai sudut ruangan sambil sesekali menggerutu pelan melihat tingkah laku para murid yang tampak mulai kesulitan. Memasuki ruang ujian, Alus malah merasa terbebani karena kekuatannya yang terlalu di luar nalar untuk ukuran sekolah amatir. Ia pun mulai kebingungan mencari cara agar serangannya nanti tidak sampai menghancurkan seluruh fasilitas pengetesan. Loki yang melihat tingkah tuannya hanya bisa tertawa kecil sambil menebar pesona yang membuat murid laki-laki di sekitarnya mendadak salah tingkah. Ujian pun dimulai dengan beberapa murid yang mulai pamer teknik sihir standar mereka yang terlihat sangat biasa saja. Suasana semakin memanas saat nama Loki dipanggil untuk segera maju menunjukkan kemampuan aslinya di hadapan para penguji. Dengan langkah tenang dan tatapan tajam, ia bersiap memberikan tontonan berkelas yang tidak akan dilupakan oleh para penghuni kelas. Tanpa banyak drama, Loki langsung melepaskan serangan petir mematikan yang menyambar target dengan akurasi luar biasa. Kekuatan kilatnya tersebut seketika membuat seisi ruangan terdiam karena melihat daya rusak yang begitu bersih dan efisien. Setelah berhasil bikin heboh satu ruangan, Loki langsung berlari kecil menuju Alus demi mendapatkan sedikit pujian dari Sang Tuan. Meski terlihat bangga dengan perkembangan pelayannya, Alus tetap menjaga sikap tenang sambil bersiap menghadapi gilirannya yang sudah di depan mata. Alus akhirnya maju ke tengah lapangan sambil meminjam salah satu belati milik Loki sebagai alat bantu untuk menekan daya hancurnya yang berlebihan. Di sisi lain, para murid beban malah mulai nyinyir dan sangat berharap si jenius ini bakal gagal total serta mempermalukan dirinya sendiri.
Alice mulai fokus mengatur konfigurasi sihirnya dengan sangat teliti agar tidak berakhir menghancurkan seisi gedung. Meski kelihatan gugup seperti orang yang sedang diinterogasi, dia berhasil menciptakan bola cahaya yang melayang santai di depannya. Begitu dilepaskan, serangan tersebut langsung meledak dan memancarkan cahaya mentereng yang membuat mata semua orang otomatis silau. Daya hancur dari sihir yang katanya level pemula ini benar-benar di luar nalar dan membuat heboh seisi ruangan. Bukannya pamer, Alice malah dengan tampang tanpa dosa meminta maaf karena merasa sudah mengacaukan ujiannya dengan sangat buruk. Para murid beban yang melihat hasil kehancuran itu hanya bisa terdiam dan kena mental karena standar gagal versi Alice benar-benar tidak masuk akal. Kocaknya, para murid sirkus ini malah menganggap Alice gagal total hanya karena bentuk sihirnya terlihat tidak biasa bagi orang awam. Alice sendiri hanya bisa garuk kepala sambil merasa heran kenapa mereka begitu mudah dikelabui oleh penampilannya yang merendah. Giliran Alice maju untuk pamer sihir api, tapi serangannya malah sangat loyo mirip korek api yang kehabisan gas. Kondisi membagongkan ini membuat Alice akhirnya dipanggil untuk segera datang ke ruang penelitian setelah semua drama ujian ini selesai. Alice pun membawa Alice memenuhi panggilan ke ruang penelitian untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Suasana mendadak berubah jadi tegang saat memori kelam masa lalu mulai membayangi pikiran gadis malang ini. Ternyata Alice sudah menjadi bahan eksperimen sejak kecil dalam sebuah proyek rahasia isolasi kekuatan sihir. Pergelangan tangannya selalu diborgol demi memantau stabilitas energi yang membuat hidupnya berubah drastis menjadi layaknya kelinci percobaan. Dulu Alice hanya bisa merasakan kehangatan pelukan orang tuanya dalam waktu yang sangat singkat dan terbatas. Sisanya dia harus menghabiskan hari-hari dingin di dalam fasilitas medis, tanpa kebebasan untuk bermain seperti anak normal lainnya. Tragedi ini bermula saat Alice terinfeksi virus mematikan, sementara keluarganya sedang kesulitan ekonomi untuk membayar biaya rumah sakit. Di tengah keputusasaan tersebut, seorang pejabat pemerintah datang dan mengungkapkan bahwa Alice memiliki bakat elemen cahaya yang sangat langka. Pemerintah kemudian menawarkan kesepakatan licik dengan meminjam tubuh Alice demi kepentingan penelitian jangka panjang. Mereka bahkan menyodorkan tumpukan uang yang sangat banyak agar orang tua Alice mau menyerahkan putri kecil mereka yang baru berusia 7 tahun. Meskipun sang ayah sempat mengamuk karena merasa harga diri keluarganya sedang dibeli, pihak pejabat terus memanipulasi mereka dengan dalih keamanan negara dari serangan iblis. Alice akhirnya dijadikan kartu as militer dengan imbalan seluruh biaya perawatannya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Alice akhirnya resmi menjadi bahan percobaan pemerintah demi melunasi cicilan rumah dan biaya rumah sakit keluarganya. Gadis kecil ini cuma bisa pasrah saat tubuhnya mulai dipasangin berbagai kabel medis layaknya robot yang sedang dicas. Si dokter kacamata mulai bermain mental dengan mengancam bakal memutus akses bertemu orang tua kalau Alice berani melapor soal siksaan di laboratorium. Sudah 2 tahun berlalu tapi janji pulang cuma jadi prank pemerintah yang terus diulur sampai waktu yang tidak ditentukan. Momen haru bertemu orang tua harus berakhir singkat, karena ingatan Alice mulai ngeblur akibat efek samping obat yang terlalu keras. Sementara itu si dokter malah makin tantrum karena proyek rahasianya ini terus-menerus mengalami kegagalan total. Siksaan fisik makin brutal lewat suntikan agresif yang bikin Alice harus menahan sakit luar biasa sampai mual dan muntah. Kondisinya makin memprihatinkan karena dia cuma bisa terbaring lemas sendirian di ranjang rumah sakit yang sangat dingin. Saat Alice menanyakan kapan orang tuanya datang, si dokter malah memberikan alasan klasik kalau mereka sedang sangat sibuk mencari cuan. Bocah polos ini terpaksa memendam rindunya karena takut dianggap anak durhaka kalau terus-menerus merengek minta dimanja. Di tengah kesendirian yang menyiksa Alice cuma bisa halu tentang indahnya omelan ibu dan perlindungan sang ayah yang sangat protektif. Dia sangat merindukan kehangatan keluarga sebagai definisi kebahagiaan sejati tanpa rasa sakit yang selama ini menghantui hidupnya. Nasib malang Alice berlanjut saat tubuh mungilnya terus dijadikan kelinci percobaan lewat suntikan maut yang bikin trauma lahir batin. Di tengah rasa sakit yang tidak ada habisnya, dia cuma bisa bengong menatap langit-langit kamar sambil berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Hari berganti hari, tapi batang hidung orang tuanya tetap tidak kelihatan. Sampai dia merasa benar-benar dibuang ke panti asuhan berkedok laboratorium rahasia ini. Alice cuma bisa meratapi nasib bersama anak-anak lain yang sama-sama punya masa depan suram tanpa kepastian kapan bisa bebas dari sana. Untungnya ada satu bocah perempuan yang tiba-tiba mendekat dan memuji rambut Alice yang katanya sangat berkilau seperti habis perawatan mahal.
Momen ini jadi awal mula Alice punya teman senasib yang bisa diajak berbagi beban hidup di tempat terkutuk yang penuh aroma obat-obatan ini. Hubungan mereka makin akrab layaknya saudara kandung yang saling menyayangi demi bertahan hidup dari kerasnya kenyataan yang tidak ramah anak. Namun kedamaian singkat itu langsung hancur seketika saat terdengar suara derap langkah kaki berat pasukan militer yang tiba-tiba menginvasi gedung tersebut dengan gaya brutal. Sekelompok pria berseragam masuk dengan gaya pahlawan kesiangan dan mengaku sebagai penyelamat yang akan mengevakuasi para subjek uji coba ilegal. Alice yang ketakutan langsung dipisahkan dari temannya sementara para tentara ini mulai menggeledah setiap sudut ruangan untuk mencari bukti eksperimen terlarang. Seorang komandan dengan senyum penuh rahasia mencoba menenangkan Alice lewat janji manis tentang perlindungan dan jaminan keamanan di bawah naungan militer. Meskipun terlihat seperti orang baik, namun aura si komandan ini terasa sangat mencurigakan. Apalagi saat dia mulai membahas keberadaan orang tua Alice yang masih jadi misteri besar. Si komandan bermuka dua ini tanpa dosa langsung menjatuhkan bom mental dengan mengabarkan kalau orang tua Alice sudah meninggal dunia akibat rumah mereka dirampok. Alice yang tadinya berharap bisa pulang kini cuma bisa terdiam kaku menelan kenyataan pahit kalau dirinya mendadak jadi yatim piatu. Lebih hapesnya lagi, harta peninggalan orang tuanya hampir ludes dipakai judi oleh si maling sampai cuma menyisakan sedikit uang untuk biaya hidupnya di panti asuhan. Alice pun terpaksa pasrah saat dikirim ke fasilitas perawatan militer yang katanya bakal menjamin masa depannya, padahal aslinya terlihat sangat mencurigakan. Di lingkungan baru tersebut, Alice malah menjadi bocah introvert garis keras yang menolak bergaul dengan anak-anak lain di sekitarnya. Meskipun sudah dibujuk oleh pengasuh untuk mencoba membuka diri, tapi dia lebih memilih lari dan mengurung diri dalam kesedihannya sendiri. Tatapan matanya yang kosong dan sembab menunjukkan betapa hancurnya mental gadis kecil ini setelah kehilangan segalanya dalam waktu semalam. Dia benar-benar merasa sendirian di dunia yang kejam ini tanpa ada satu orang pun yang bisa dia percayai lagi. Saat sedang asyik merenung sendirian di taman tiba-tiba muncul seorang gadis lain yang dengan beraninya mendekati Alice yang sedang galau maksimal. Pertemuan tak terduga ini menjadi awal baru bagi Alice untuk kembali berinteraksi dengan manusia lain di tempat pengasingan tersebut. Pertahanan diri Alice akhirnya runtuh saat gadis itu memberikan pelukan hangat yang rasanya mirip sekali dengan kasih sayang orang tuanya yang telah tiada. Suasana yang tadinya penuh air mata mendadak berubah serius saat teman barunya ini mulai membisikkan sebuah permintaan rahasia kepada Alice. Sayangnya Alice terbangun sendirian karena sosok penyelamat tadi menghilang begitu saja tanpa meninggalkan nama atau jejak sedikit pun. Memori tentang kejadian itu sangat buram sampai dia tidak ingat apa sebenarnya isi bisikan rahasia dari gadis misterius tersebut. Demi menjaga satu-satunya peninggalan orang tua, Alice memutuskan pindah ke asrama militer dan mulai berlatih pedang dengan sangat ambisius. Tekadnya yang keras bikin orang-orang di sekitarnya merasa ngeri karena bocah ini latihan seperti orang kesurupan setiap hari. Di tengah rutinitas latihan yang membosankan, muncul seorang gadis berambut merah yang dengan sangat pede menantang Alice untuk adu mekanik. Pertemuan mendadak ini menjadi awal dari hubungan persahabatan mereka yang tetap bertahan sampai sekarang. Lamunan masa lalu itu akhirnya buyar saat Alice tersadar kalau dia baru saja menyelesaikan pemeriksaan fisik di laboratorium. Teman baiknya tetap setia menemani dan memastikan kondisi mental Alice tetap stabil setelah kembali teringat memori pahit tersebut. Begitu urusan medis selesai, mereka langsung tancap gas menuju area latihan karena jam malam asrama sudah hampir tiba. Semangat gadis berambut merah ini memang tidak ada obatnya kalau sudah urusan mengayunkan senjata di depan teman-temannya. Aksi pamer kekuatan pun dimulai dengan tebasan pedang super cepat yang membelah udara dengan sangat estetik. Meskipun merasa malu karena terus dipelototi secara intens, dia tetap fokus menunjukkan hasil latihannya yang luar biasa demi sebuah pengakuan. Latihan tanding ini mendadak jadi ajang pamer skill beneran saat serangan Alice berhasil dipatahkan dengan gerakan yang sangat efisien. Si abang ganteng ini seolah punya mata di mana-mana sampai bisa membaca setiap arah tebasan pedangnya dengan santai. Tak butuh waktu lama bagi Alice untuk kehilangan senjatanya akibat serangan balik yang tidak terduga hingga membuatnya terjerembab ke lantai. Bukannya kasih simpati, dia malah kena ceramah online kalau pejuang sejati tidak boleh berhenti bergerak meski tangan sudah kosong melompong. Giliran Loki yang maju mencoba peruntungan dengan melemparkan rentetan belati tajam yang memenuhi seluruh sudut ruangan. Sialnya, semua serangan itu cuma dianggap angin lalu karena berhasil ditepis satu persatu layaknya sedang bermain tepuk nyamuk.
Merasa serangan biasanya tidak mempan, Loki langsung mengeluarkan jurus andalan berupa lingkaran sihir besar untuk memberikan tekanan mental tambahan. Dia melompat tinggi dari udara demi melancarkan serangan pemungkas yang terlihat sangat meyakinkan bagi para penonton. Namun kenyataan memang pahit karena seluruh kekuatan sihir tersebut mendadak lenyap di telan bumi sebelum sempat menyentuh ujung baju lawan. Ekspresi kaget pun tidak bisa disembunyikan saat menyadari kalau perbedaan level mereka benar-benar sejauh bumi dan langit. Meskipun tubuh terasa rontok dan kena mental, sesi latihan brutal ini akhirnya disudahi dengan nasihat tambahan soal pentingnya membaca pergerakan lawan sejak awal. Mereka hanya bisa terduduk lemas sambil meratapi nasib karena baru saja dipelonco oleh guru yang standarnya setinggi harapan orang tua. Alus lanjut memberi wejangan maut soal bahaya terlalu bergantung pada sihir karena kehabisan mana bisa membuat nyawa melayang secara konyol. Dia menekankan pentingnya latihan fisik dan bela diri jarak dekat agar mereka tidak cuma jadi Samsul yang pasrah saat diserang lawan. Berniat memberi semangat dengan tepukan di kepala, Alus malah tidak sengaja memicu kenangan sedih sampai membuat Alis menangis sesenggukan. Alus pun mendadak panik, karena kebiasaan refleksnya itu malah membuat suasana jadi penuh drama air mata yang sulit dihentikan. Melihat Alis masih galau maksimal, Alus memilih untuk menepi ke laboratorium demi melakukan riset mendalam di tengah malam yang sunyi. Meskipun sudah disuruh istirahat oleh asistennya, sang guru teladan ini tetap keras kepala untuk terus lembur bagai kuda. Fokus utama Alus adalah memecahkan misteri kenapa Alis bisa bereaksi pada formula sihir tanpa huruf yang sangat mustahil bagi penyihir biasa. Dia mulai memelototi tumpukan data rumit di layar komputer demi mencari benang merah yang tersembunyi di balik susunan angka tersebut. Di sela kesibukannya menganalisis kode yang sekilas mirip coretan tidak jelas, Alus sempat memandangi Alis yang ternyata masih termenung sedih di luar sana. Dia menyadari bahwa rangkaian karakter berantakan itu adalah kunci utama untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada muridnya. Setelah begadang semalaman sampai matanya hampir copot, Alus akhirnya berhasil mendapatkan hasil analisis final mengenai data mana milik Alis. Dia merasa perlu segera melakukan konfirmasi langsung hari ini juga, demi membuktikan teori yang sudah dia susun dengan susah payah. Hari penghakiman bagi para murid akhirnya tiba dan suasana sekolah mendadak penuh dengan aroma kecemasan hasil ujian yang mencekam. Alus yang sedari tadi tidak melihat batang hidung, Alis memilih untuk segera mengambil nilainya sendiri saja, supaya bisa cepat kabur dari kerumunan manusia tersebut. Saat sedang berjalan santai, dia malah melihat Loki yang sedang mode panik, sambil memegangi kertas nilainya seperti sedang memegang bom waktu yang siap meledak. Alus yang dasarnya memang agak percaya diri cuma bisa membatin kalau dirinya saja kesulitan mendapatkan nilai penuh, apalagi si asistennya yang satu ini. Papan pengumuman 10 besar siswa teladan pun sukses membuat heboh satu sekolah karena nama Tesvia dan Alis nangkring manis di posisi 2 serta 3. Para murid lain mulai bergosip ria karena merasa dua primadona sekolah ini memang tidak ada obatnya kalau sudah urusan otak dan prestasi. Plot twist paling membagongkan muncul saat nama Loki justru duduk manis di peringkat pertama dan membuat semua orang termasuk dirinya sendiri langsung kena mental. Alus pun menyadari kalau asisten kecilnya ini diam adalah seorang jenius tersembunyi yang selama ini hanya kurang asupan motivasi saja. Merasa bangga, Alus langsung memberikan jurus maut berupa usapan lembut di kepala yang sukses membuat Loki mendadak masuk ke mode malu-malu kucing. Momen manis tipis-tipis ini menjadi hadiah paling berharga buat si gadis yang sudah berjuang mati-matian demi mendapatkan pengakuan dari sang atasan. Tak mau kalah, Tesvia pun datang menyambar sambil pamer peringkat 2 demi mendapatkan jatah perhatian yang sama dari sang karakter utama yang super dingin. Alus yang malas berdebat akhirnya melayani keinginan mereka dengan sabar supaya hari penilaian ini tidak berubah menjadi ajang tawuran antar murid teladan yang memperebutkan kasih sayang. Reaksi dipuji yang harusnya bikin senang malah membuat Loki kena mental sampai mukanya merah padam kayak kepiting rebus. Alus pun baru sadar kalau asistennya ini beneran tipe Cooper yang jarang dapat validasi sampai tidak tahu cara merespon kasih sayang dengan benar. Melihat pemandangan pria satu ini dikelilingi cewek-cewek peringkat atas membuat seisi ruangan langsung dipenuhi hawa iri dengki dari para jomblo di sana. Tak mau terus menjadi pusat perhatian yang mengganggu ketenangan hidupnya, Alus mengajak mereka segera angkat kaki dari tempat tersebut. Obrolan berlanjut ke rencana libur panjang yang bikin Tesvia mendadak lemas karena harus pulang ke rumah ibunya yang super galak.
Ternyata emak dari gadis ini bukan orang sembarangan, melainkan mantan pengawas akademi yang punya standar militer sangat ketat dan disiplin tinggi. Mendengar marga Vevel, Alus teringat kalau nama itu pernah disebut oleh petinggi militer sebagai keluarga bangsawan yang punya posisi cukup ngeri. Sebelum berpisah, Tespia memberikan kode keras kalau dia punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan tepat setelah upacara kelulusan nanti. Isi pesannya ternyata adalah permintaan supaya Alus menjaga alis dengan baik selama si rambut merah ini sedang tidak ada di tempat. Meski mengiyakan dengan santai, Alus sebenarnya sedang memutar otak untuk melakukan analisis data dan verifikasi rahasia yang melibatkan Alis dalam rencana berikutnya. Setelah semua urusan selesai, mereka pun berpisah demi mempersiapkan agenda masing-masing untuk hari esok yang sepertinya akan sangat sibuk. Fokus kini berpindah ke wilayah Alpha Great Forest yang terlihat sangat tenang namun menyimpan misteri besar di balik rimbunnya pepohonan tersebut. Di tengah keheningan hutan tersebut muncul pasukan elit bernama Silencers yang sedang menjalankan misi rahasia dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Gadis cantik pemimpin tim ini memastikan tidak ada satupun jejak yang tertinggal agar operasi penyusupan mereka tetap bersih. Nera melakukan kontak pribadi dengan Komandan Viesis untuk meyakinkan kalau mentalnya masih stabil dan siap tempur. Meskipun mendapatkan peringatan agar tidak terlalu barbar dan tetap waspada, ia tetap memilih untuk segera tancap gas memulai misi utamanya. Sambil sedikit menggerutu soal ayahnya yang terlalu protektif, Nera memerintahkan timnya berpencar ke posisi masing-masing. Ia pun bergerak lincah menyisir area demi menemukan struktur bangunan misterius yang menjadi target pencariannya. Pencariannya membuahkan hasil saat ia menemukan sisa-sisa fasilitas penelitian terbengkalai yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Menggunakan sihir pelacak peta udara, Nera langsung memetakan seluruh area tersebut untuk melakukan investigasi lebih mendalam. Dengan gerakan secepat kilat, ia menerobos masuk ke dalam reruntuhan dan langsung melancarkan serangan kejutan yang sangat destruktif. Musuh di dalam sana benar-benar tidak diberi kesempatan untuk bernapas apalagi melakukan perlawanan balik yang berarti. Setelah menumbangkan lawan dengan mudah, Nera segera melepas mode kamuflase dan menyadari kalau orang-orang ini hanyalah umpan receh. Ia pun mulai melakukan interogasi singkat karena curiga kalau para penyusup ini bukanlah warga negara biasa, melainkan agen dari pihak luar. Ternyata para penyusup ini adalah sekumpulan orang aneh dengan tatapan kosong yang terus meracau soal membunuh. Bukannya mendapatkan jawaban logis, Nera justru harus berhadapan dengan dua psikopat yang sepertinya sudah kehilangan akal sehat mereka. Melihat dua bocah kematian itu berlari ke arahnya, Nera tetap tenang meskipun ia mengkhawatirkan kondisi kulitnya jika harus begadang lebih lama. Ia menganggap gertakan lawan yang ingin menguburnya hidup-hidup hanyalah bualan receh dari orang yang salah mencari lawan. Nera mulai pamer kelincahan tingkat dewa dengan menghindari setiap tebasan senjata lawan seolah sedang menari di tengah medan perang. Serangan bertubi-tubi dari para penyusup tersebut sama sekali tidak bisa menyentuh ujung pakaian sang penyihir cantik ini. Sambil memberikan senyuman mengejek, Nera mematahkan ritme serangan lawan hanya dengan satu gerakan tangan yang sangat elegan. Hal ini membuat duo penyerang tersebut semakin frustrasi karena merasa sedang dipermainkan oleh target yang mereka remehkan sejak awal. Tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga, Nera melancarkan hempasan energi besar yang membuat musuhnya terpental cukup jauh ke belakang. Ia pun memberi peringatan terakhir agar para beban keluarga ini segera angkat kaki dari area berbahaya tersebut jika masih sayang nyawa. Bukannya menyerah, para penyusup nekat ini malah melancarkan serangan membabi buta yang langsung dibalas Nera dengan ledakan kekuatan yang jauh lebih destruktif. Benturan keras antara senjata dan sihir tersebut menciptakan guncangan hebat yang menghancurkan sisa-sisa bangunan di sekitar mereka. Ledakan besar tersebut sukses membuat para penyusup itu melayang cantik layaknya layangan putus. Nera mulai menyadari kalau lawannya ini adalah tipe orang nekat yang berani mengorbankan anggota tubuh sendiri demi bisa bergerak secepat kilat. Melihat tekad musuh yang sudah di luar nalar, akhirnya Nera memutuskan untuk berhenti bersikap santai dan mulai memakai mode serius. Ia meminta maaf dalam hati karena serangan berikutnya dipastikan tidak akan ramah bagi keselamatan nyawa maupun kesehatan BPJS lawan. Pertarungan berubah jadi adu mekanik tingkat tinggi saat kilatan sihir cahaya mulai menghujani area tersebut dengan sangat brutal. Nera sempat sedikit terkejut karena ternyata musuhnya masih punya simpanan serangan kejutan yang memiliki daya ledak lumayan menyilaukan mata. Begitu melihat musuh mencoba melakukan serangan bunuh diri menggunakan bola cahaya, Nera langsung menyiapkan jurus badai vortex mautnya.
Ia pun merilis kekuatan angin besar untuk menyambut lawan yang sudah terlanjur gelap mata demi mengejar kemenangan yang mustahil. Pusaran angin raksasa itu langsung melahap tubuh si penyusup sampai ia berteriak histeris karena terhempas dengan sangat telak. Kekuatan intimidasi Nera benar-benar membuktikan kalau perbedaan kasta di antara mereka memang tidak bisa diakali hanya dengan modal nekat semata. Si penyusup yang sudah gepeng ini malah meracau tidak jelas seperti kaset rusak yang minta dikubur hidup-hidup. Nera pun merasa rugi bandar karena harapannya untuk mendapatkan informasi penting justru berakhir zonk dan sia-sia. Tanpa banyak drama, Nera langsung merilis jurus andalannya untuk memberikan salam perpisahan yang sangat keras tepat ke ulu hati lawan. Si musuh langsung auto pingsan dan terhempas sangat jauh sampai tidak sanggup untuk sekadar bernapas lagi. Setelah memastikan targetnya sudah tidak berdaya, Nera segera menghubungi rekannya untuk melaporkan kalau umpan sudah berhasil ia amankan. Ia pun berniat membawa pulang oleh-oleh ini untuk diinterogasi lebih lanjut di markas pusat. Namun tiba-tiba suasana berubah mencekam saat sesosok misterius muncul dari kegelapan dengan aura yang sangat tidak ramah. Kehadiran orang asing ini sukses membuat Nera waspada karena menyadari kalau dirinya sedang diincar oleh predator lain. Mengejutkannya, si penyusup yang tadinya pingsan malah bisa berdiri kembali meski jiwanya tampak sudah kosong melompong seperti raga tanpa nyawa. Nera merasakan ada pergerakan super cepat dari arah belakang yang menandakan kalau bala bantuan musuh akhirnya datang menjemput. Sosok bertudung itu dengan cepat membawa lari rekannya sebelum Nera sempat memberikan serangan tambahan yang mematikan. Bukannya mengejar Nera, justru sengaja menanamkan jarum mana pelacak agar ia bisa menemukan lokasi markas rahasia mereka dengan gaya intelijen kelas atas. Sementara Nera sibuk dengan aksi intelijennya, laporan penting dari Komandan Unit Vizeis akhirnya mendarat di meja petinggi militer. Mereka merasa berada di atas angin karena yakin pergerakan mereka masih terselimuti kegelapan tanpa disadari oleh pihak lawan. Sang jenderal tua ini sangat berambisi untuk menuntaskan kasus tersebut secepat mungkin, bermodalkan informasi yang akurat. Namun diskusi serius itu mendadak terinterupsi oleh dering telepon mendesak yang meminta perhatian segera dari sang atasan. Di sisi lain, si jenius alus malah kena semprot suara kakek tua lewat interkom yang memintanya segera merapat untuk menerima tugas baru. Panggilan mendadak ini jelas merusak suasana santainya karena ia kembali dipaksa bekerja sebagai aset rahasia negara. Padahal saat itu Alus sedang terjebak dalam sesi pidato penutupan semester yang durasinya terasa lebih lama dari antrean sembako gratis. Wajahnya tampak sangat menderita karena harus mendengarkan ocehan panjang lebar dari ketua akademi yang hobi pamer wibawa di atas podium. Tanpa membuang waktu, Alus langsung mengajak Loki untuk mengakses sambungan komunikasi rahasia lewat pemindai sidik jari yang cukup canggih. Ia berusaha tetap profesional, meski sebenarnya sudah sangat malas berurusan dengan urusan kantor di tengah masa liburan sekolahnya. Alus terlihat sangat tertekan saat digoda mengenai kehidupan sekolah serta kedekatannya dengan Loki oleh si kakek misterius di seberang telepon. Meski sudah menolak dengan alasan sibuk, ia tetap dipaksa mendengarkan rincian misi terbaru yang sepertinya akan sangat merepotkan fisik dan batinnya. Target utamanya kali ini adalah seorang sarjana bernama Gunma Barhung yang hobi koleksi anak kecil buat bahan eksperimen ilegal. Si kakek menjelaskan kalau buronan ini jago banget main petak umpet sambil menjalankan penelitian bermasalah di berbagai lokasi tersembunyi. Meskipun targetnya dicap sebagai penjahat kelas kakap yang membahayakan nyawa manusia, Alus malah memberikan respon dingin seolah tidak peduli. Ia merasa ada motif terselubung di balik tugas mendadak yang merusak jatah waktu rebahan berkualitasnya. Pertanyaan paling penting pun akhirnya terlontar tentang alasan kenapa harus dia yang turun tangan mengurusi sarjana gila tersebut. Alus merasa dongkol karena harus repot-repot menundukkan kepala demi menerima permintaan yang sebenarnya sangat malas ia kerjakan. Si kakek pun mulai curhat kalau kasus ini melibatkan orang dalam dari petinggi militer sehingga tidak bisa dibongkar secara terang-terangan. Intinya mereka butuh tukang beres-beres rahasia agar skandal kotor ini tidak sampai meledak ke publik dan mempermalukan nama baik instansi. Ancaman halus pun diberikan kalau Alus bakal dipaksa aktif bertugas kembali jika situasi ini berubah menjadi krisis besar yang tak terkendali. Akhirnya Alus cuma bisa pasrah menerima kiriman dokumen misi sambil memikirkan cara paling efisien untuk menyelesaikan kekacauan tersebut. Setelah memeriksa data tentang faktor isolasi elemen yang dikirimkan, Alus mulai menyadari kalau ide si peneliti gila ini memang cukup di luar nalar.
Loki yang berada di sampingnya hanya bisa geleng-geleng kepala melihat betapa egoisnya pihak militer yang selalu hobi memanfaatkan tenaga mereka. Alus menyadari kalau target misinya adalah seorang peneliti, sehingga ia berencana menjadikan momen ini sebagai ajang cari muka ke atasan. Sambil pasang muka cool, Alus berniat membuat Gubernur Jenderal berhutang budi lewat penyelesaian kasus yang sangat rahasia ini. Setelah si tomboy Via pulang, Alus langsung menyuruh Loki pergi agar dia bisa berduaan dengan Alice untuk membicarakan hal yang sangat serius. Momen yang terlihat seperti mau nembak ini ternyata hanyalah kedok Alus untuk membongkar hasil analisis data penelitiannya yang mendalam. Wajah Alice langsung pucat pasi saat Alus menunjukkan layar penuh kode yang terlihat lebih rumit daripada soal matematika ujian nasional. Ternyata ada temuan mencurigakan dalam struktur mana milik Alice yang membuat sang penyihir jenius ini harus mengerutkan dahi karena merasa ada yang tidak beres. Alus menjelaskan kalau biasanya gen mana seseorang itu gampang dibaca, tapi punya Alice malah banyak bagian yang hilang seperti naskah yang kena sensor. Hal ini jelas tidak normal karena identitas sihir seseorang seharusnya tersusun rapi tanpa ada lubang informasi yang misterius seperti itu. Alice yang mulai overthinking soal nasibnya sebagai penyihir langsung ditenangkan oleh Alus agar tidak terlalu membawa perasaan. Kekuatan sihirnya memang masih aman terkendali, tapi hilangnya data tersebut bakal bikin durasi mantranya jadi tidak stabil dan sulit diprediksi dalam jangka panjang. Bagian paling bikin pusing adalah hilangnya data masa lalu Alice yang membuat Alus gagal melacak riwayat usianya melalui aliran mana tersebut. Teka-teki genetik ini sukses membuat Alus merasa tertantang untuk menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu gadis tersebut yang seolah sengaja dihapus. Pertanyaan Alus soal identitas sihir, Alice ternyata malah memicu memori kelam yang selama ini terkunci rapat. Fragmen masa lalu yang berantakan mulai muncul dan mengacaukan kondisi mental gadis malang ini dalam sekejap. Seketika Alice mengalami serangan panik hebat dengan napas tersengal dan jantung yang berdegup tidak karuan. Dia benar-benar tidak sanggup menahan beban ingatan yang mendadak meledak di kepalanya sampai tubuhnya lemas tidak berdaya. Beruntung, Alus sigap menangkap tubuh Alice sebelum jatuh mencium lantai dengan cara yang tidak estetik. Sang protagonis pun langsung merasa bersalah karena tidak sengaja mengorek luka lama yang membuat mental rekannya langsung hancur lebur. Alus akhirnya menyuruh Alice untuk pulang dan beristirahat total demi memulihkan kondisinya yang sedang tidak baik-baik saja. Dia sadar kalau memaksakan penyelidikan sekarang cuma bakal bikin keadaan makin runyam bagi mereka berdua. Begitu sampai di kamar, Alice langsung terjun bebas ke atas kasur sambil meratapi nasibnya yang terasa sangat berat. Suasana hening di ruangannya justru membuat pikiran gadis ini makin melayang tidak menentu. Alice menyadari kalau dia ternyata belum sekuat yang dibayangkan karena trauma masa lalu masih menghantui dengan sangat nyata. Kenangan pahit yang dikira sudah hilang itu nyatanya tetap berputar di kepala dan membuatnya merasa gagal menjadi sosok yang tangguh. Bayang-bayang pria berkacamata dari masa lalu terus menghantui pikiran Alice yang sedang mencoba untuk tidur. Trauma ini sangat parah sampai membuat si Neng cantik ini merasa ada kepribadian lain yang bersarang di dalam jiwanya. Potongan kenangan masa kecil saat dia ditinggalkan sendirian mulai muncul kembali dan mengaduk-aduk emosinya secara brutal. Rasa kesepian itu terasa sangat nyata sampai membuat Alice sulit membedakan mana kenyataan dan mana mimpi buruk. Setelah puas menangis di balik bantal, tiba-tiba saja Loki datang mengetuk pintu kamar untuk mengecek kondisi Alice yang sedang tidak stabil. Suasana melankolis ini seolah memberi kode kalau Alice sebenarnya butuh teman bicara daripada hanya mendekam sendirian di dalam kamar. Anehnya, keesokan pagi si Alice malah mendadak ceria dan penuh energi seolah beban hidupnya sudah lunas dibayar cicilan. Loki yang merasa ada yang tidak beres, langsung gercep memegang tangan Alice agar gadis ini tidak pergi sendirian secara gegabah. Sadar kalau akting so kuatnya gagal total, Alice akhirnya mengajak Alus dan Loki untuk duduk bersama demi melakukan sesi curhat nasional. Dia mulai membongkar kisah kelam yang dialaminya sejak masih bocah berumur 7 tahun di sebuah fasilitas rahasia yang mengerikan. Alice mengaku pernah dijadikan kelinci percobaan eksperimen mana yang membuat aliran sihir di tubuhnya menjadi sangat tidak normal sampai sekarang. Diskusi serius ini pun membawa mereka pada fakta mengejutkan bahwa target bernama Gudma Barhlung ternyata punya kaitan erat dengan tempat penyiksaan tersebut. Alus menduga hilangnya data mana milik Alice hanyalah kecelakaan teknis dan bukan sabotase sengaja dari pihak manapun. Alice yang merasa beban hidupnya makin berat pun hanya bisa melongo saat menyadari betapa sial nasib yang menimpanya sendirian.
Tidak ingin berlama-lama galau, Alus gercep mengeluarkan senjata Evening Mist dari koper mewahnya untuk memulai sesi tes kekuatan. Alice disuruh memegang alat tersebut sambil mengalirkan energi sihirnya agar rahasia di balik tubuhnya segera terungkap. Alus memperingatkan Alice agar tutup mulut soal rahasia besar yang akan dia bagikan karena info ini bisa bikin geger dunia persilatan. Meskipun Alice mengaku sebagai pengguna elemen cahaya, Alus justru merasakan ada aura berbeda yang tidak bisa dijelaskan secara normal. Rupanya Alus sedang menjelaskan konsep sihir tanpa tipe yang sangat langka dan hanya bisa dikuasai oleh dirinya sendiri sebagai penyihir spesial. Alice pun dibuat tercengang saat mengetahui bahwa dia berpotensi memiliki kemampuan yang melampaui logika penyihir pada umumnya. Secara medis, Alice seharusnya sudah tamat atau minimal jadi gila karena informasi mana di kepalanya sempat berantakan akibat eksperimen tersebut. Keberuntungan tingkat dewa membuat gadis ini tetap selamat meskipun risiko kematian sempat mengintai nyawanya setiap saat. Alus menegaskan bahwa meski Alice tidak akan bisa memakai mantra tanpa tipe secara maksimal, kekuatan itu tetap bisa digunakan jika dia mau menerimanya. Sambil menutup kopernya, Alus bersiap memberikan arahan lebih lanjut agar kemampuan unik Alice ini tidak terbuang sia-sia. Alus mengingatkan Alice bahwa meskipun dia punya bakat langka, identitasnya sebagai penyihir cahaya harus tetap dirahasiakan demi keamanan nyawanya. Cowok dingin ini bahkan berjanji bakal pasang badan melindungi Alice kalau sampai ada pihak luar yang berani macam-macam. Potensi besar ini bisa membuat Alice naik pangkat jadi aset berharga negara, asalkan dia mau bekerja keras dalam waktu yang lama. Mendengar itu, si gadis sempat ragu karena sadar kalau perjalanan menjadi penyihir overpower tidak semudah membalikan telapak tangan. Alus memberikan pilihan mutlak bagi Alice untuk lanjut belajar atau melupakan semua pembicaraan rahasia ini selamanya. Tawaran bimbingan eksklusif dari petinggi negara tentu menjadi godaan besar yang sulit ditolak oleh penyihir ambis seperti dia. Tanpa pikir panjang, Alice akhirnya setuju untuk mulai mempelajari mantra tanpa tipe demi meningkatkan efisiensi kekuatannya. Semangat membara gadis ini membuat Alus langsung menyusun rencana latihan super ketat agar waktu mereka tidak terbuang percuma. Namun, suasana mendadak canggung saat Alus dengan wajah datar meminta Alice untuk menginap saja di kediamannya. Ajakan menginap yang tiba-tiba ini sukses membuat Alice kaget bukan main sampai pikirannya mulai traveling ke mana-mana. Ternyata Alus cuma mau Alice tinggal selama 3 hari supaya sesi latihan lembur mereka tidak terganggu oleh urusan pulang pergi yang melelahkan. Alice pun terpaksa setuju demi mengejar target kemajuan penelitian dan kekuatan sihirnya yang masih jauh dari kata sempurna. Alus langsung memberikan instruksi tegas supaya Alice menghafal semua materi di luar kepala tanpa boleh mencatat sedikit pun agar rahasianya tidak bocor. Hal ini sukses membuat otak Alice seketika ngeheng karena harus menampung dasar sihir tanpa tipe dalam waktu singkat. Sesi latihan ekstrim pun dimulai dengan jadwal super padat yang bikin Alice tidak punya waktu untuk bernapas santai. Sambil menikmati teh dengan wajah tanpa dosa, Alus terus memantau perkembangan murid dadakannya itu, yang dipaksa belajar maraton dari pagi sampai malam. Setelah melewati hari-hari yang melelahkan, Alice akhirnya bisa sedikit bersantai sambil menikmati fasilitas pemandian air panas yang sangat mewah. Namun momen relaksasi ini sedikit terganggu karena ia baru sadar kalau dinding di kediaman Alus ternyata setipis tisu dibagi 2. Masa menginap 3 hari itu pun selesai dan Alice berpamitan untuk kembali ke rutinitas latihan normalnya dengan penuh rasa syukur. Alus merasa cukup terkejut karena Alice sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda trauma meskipun sudah diberikan porsi latihan yang sangat tidak manusiawi. Suasana mendadak berubah serius saat Loki muncul dan merasa dianaktirikan karena Alus merahasiakan soal mana tanpa tipe darinya. Alus dengan santai beralasan kalau informasi sensitif tersebut memang hanya boleh dikonsumsi oleh segelintir pejabat elit dan orang-orang tertentu saja. Loki tiba-tiba jadi melankolis dan berjanji tidak akan menyembunyikan rahasia apapun lagi dari Alus. Si paling setia ini bahkan bersumpah bakal membocorkan rahasia terakhirnya sebelum ajal menjemput demi menjaga kepercayaan sang majikan. Alus yang hobi ghosting masalah pun berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya meski gelagatnya tetap saja mencurigakan. Saat dipancing soal rahasia lain, si MC ini malah memberikan jawaban ambigu dan langsung ambil langkah 1000 untuk menghindari interogasi lebih lanjut. Melihat tingkah Alus yang tidak ada habisnya, Loki hanya bisa tersenyum pasrah sebelum akhirnya jatuh pingsan ke alam mimpi. Beban hidup mengurus majikan ajaib ternyata terbukti jauh lebih melelahkan daripada latihan fisik ekstrim yang ia jalani sebelumnya.
Menyadari rekan-rekannya sudah tumbang karena kelelahan, Alus memutuskan untuk mulai bergerak sendirian di bawah kegelapan malam. Ia menyelimuti Loki dengan penuh perhatian sebelum memulai aksi solo demi merencanakan kelanjutan misi rahasia tanpa gangguan siapapun. Sang pahlawan bayangan ini mulai beraksi melompati atap rumah warga demi melakukan investigasi lapangan secara mandiri. Alus ingin memvalidasi data dari atasan secara langsung sambil mengamati suasana kota yang terlihat sangat damai dari ketinggian. Di tengah hiruk-pikuk warga yang asik berpesta dan menikmati hidup, Alus hanya bisa memantau dari kejauhan dengan jubah misteriusnya. Ia merenungkan nasib orang-orang biasa yang bisa hidup tenang tanpa harus memikirkan konspirasi berat yang sedang ia hadapi saat ini. Langkah investigasi Alus terhenti saat ia melihat pemandangan klise di sebuah gang gelap, di mana sekelompok pria hidung belang sedang mengerumuni seorang wanita misterius bertudung. Para pria yang kurang asupan kasih sayang ini merasa sedang berada di dalam game kencan, padahal mereka sedang mengundang maut secara sukarela. Salah satu pria yang terlalu percaya diri mencoba melakukan kontak fisik tanpa menyadari bahwa nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Sesaat kemudian, suasana damai kota langsung berubah mencekam ketika sebuah gerakan kilat menghentikan niat mesum pria malang tersebut dengan sangat kasar. Tanpa banyak bicara, sebuah serangan sadis langsung membuat lengan pria tadi terlepas dari tubuhnya dalam sekali tebas hingga darah menyemprot ke segala arah. Kejadian brutal ini menjadi bukti nyata bahwa wanita cantik di hadapan mereka adalah predator puncak yang tidak butuh dikasihani sama sekali. Melihat situasi yang sudah mulai tidak terkendali, Alus akhirnya turun tangan untuk menengahi konflik berdarah tersebut demi mencegah korban jiwa lebih lanjut. Ia dengan santai memerintahkan sisa gerombolan itu untuk segera angkat kaki sambil membawa rekan mereka yang sudah cacat beserta potongan lengannya yang tertinggal. Setelah para pengganggu itu lari terbirit-birit, Alus kini harus berhadapan langsung dengan sang wanita yang ternyata merupakan bagian dari sebuah eksperimen rahasia yang sangat berbahaya. Tatapan tajam dan aura penuh intimidasi dari balik tudung itu menandakan bahwa Alus baru saja menemukan masalah yang jauh lebih besar daripada sekedar urusan preman pasar. Alus menyadari bahwa trio penyihir di hadapannya ini benar-benar haus darah dan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Karena tidak ingin menarik perhatian warga sipil, ia memutuskan untuk memancing gerombolan bau kencur ini ke tempat yang lebih sepi agar bisa pamer kekuatan tanpa gangguan. Aksi kejar-kejaran pun dimulai saat Alus melesat cepat sambil sedikit menyesal karena lupa membawa senjata andalan untuk membereskan masalah ini dengan cepat. Meski begitu, ia tetap lincah menghindari setiap upaya penyergapan dari para pengganggu yang terus mencoba menghentikan langkah kakinya. Begitu sampai di lokasi yang pas, Alus langsung mengeluarkan pedang energinya untuk menangkis serangan mendadak dari penyihir wanita yang mencoba menyerang secara frontal. Bentrokan kekuatan tidak terelakkan lagi saat Alus mulai meladeni permainan kasar mereka dengan ekspresi wajah yang sangat tenang. Tanpa perlu banyak drama, sebuah serangan balasan yang sangat presisi berhasil mendarat telak, hingga membuat pertahanan musuhnya hancur berantakan dalam sekejap. Alus membuktikan bahwa perbedaan level di antara mereka sangatlah jauh melalui gerakan fisik yang sangat efisien dan mematikan. Setelah berhasil mendarat di area air mancur yang sunyi, Alus merasa lokasi ini sangat ideal untuk menggunakan sihir penghancur tanpa perlu khawatir merusak fasilitas umum. Ia bersiap untuk mengakhiri gangguan dari para penyihir ini dengan cara yang jauh lebih serius daripada sekadar pemanasan biasa. Sambil mengamati pergerakan lawan yang sangat mudah ditebak, Alus menyimpulkan bahwa musuhnya kali ini hanyalah kroco level menengah yang terlalu banyak tingkah. Ia pun bersiap melakukan serangan balik pamungkas karena merasa sudah cukup membuang waktu berharga hanya untuk meladeni bocah ingusan yang haus pertempuran ini. Si musuh sok keras ini mencoba mengeluarkan jurus pamungkas melalui lingkaran sihir yang terlihat meyakinkan. Padahal dia cuma sedang mempercepat waktu tidurnya karena Alus sama sekali tidak terkesan dengan atraksi sirkus murahan tersebut. Tanpa perlu banyak bicara, Alus mengumpulkan tenaga pada tinjunya dengan ekspresi wajah yang sangat santai. Ia bersiap memberikan pelajaran berharga tentang perbedaan kasta antara pemain pro dan kroco yang kebanyakan gaya. Sebuah hantaman keras mendarat telak hingga menciptakan ledakan besar yang menerbangkan tubuh lawannya bak layangan putus. Efek serangan ini membuktikan bahwa tinju fisik Alus jauh lebih mematikan daripada sihir apapun yang mereka pamerkan. Musuh yang tadinya sombong kini terkapar tidak berdaya setelah mencium lantai dengan sangat estetik. Alus hanya menoleh sekilas untuk memastikan bahwa pengganggu ini sudah benar-benar pensiun dini dari pertempuran.
Dalam sekejap situasi berbalik total dan menyisakan para penyihir amatir yang meratapi nasib buruk mereka di atas tanah. Alus melangkah pergi dengan gaya cuek seolah baru saja selesai mengusir nyamuk yang mengganggu waktu santainya. Kepanikan semakin memuncak saat suara peluit petugas keamanan mulai terdengar mendekat ke lokasi keributan. Para pecundang ini hanya bisa meringis kesakitan sambil menyadari bahwa rencana hebat mereka berakhir menjadi lelucon di tangan Alus. Alus menyadari bahwa mengejar semua pengganggu itu hanya akan membuang waktu berharganya secara sia-sia. Dia memilih untuk segera angkat kaki dan membiarkan para pecundang itu meratapi nasib mereka sendiri di jalanan. Sesampainya di tempat tujuan, Alus justru disambut oleh tatapan penuh selidik dari Loki yang ternyata sudah menunggunya di depan pintu. Atmosfer santai, Alus langsung berubah menjadi interogasi mendadak yang membuat suasana jadi terasa canggung. Meskipun Alus mencoba beralasan sedang melakukan pengintaian diam-diam, Loki tetap memasang wajah cemberut karena merasa tidak dianggap. Sang gadis merasa dianaktirikan dan menganggap tindakan Alus tersebut membuatnya terlihat tidak berguna sebagai seorang rekan. Sambil menikmati secangkir teh, Alus menjelaskan bahwa misi kali ini jauh lebih rumit karena berurusan dengan target manusia bukan monster. Dia dengan tegas melarang Loki terlibat agar gadis itu tidak perlu mengotori tangannya dengan urusan gelap yang penuh intimidasi. Alus sangat khawatir jika membiarkan Loki memikul beban sebagai seorang pembunuh akan merusak mental dan masa depannya. Baginya, menghadapi musuh manusia memiliki risiko emosional yang jauh lebih besar daripada sekadar membasmi monster biasa di lapangan. Namun, Loki menolak mentah-mentah dan bersikeras ingin menanggung setiap dosa yang dilakukan Alus sebagai pasangan rekan sejati. Tidak berdaya melawan keras kepalanya sang gadis, Alus akhirnya menyerah kalah dan setuju untuk membagi beban pekerjaan tersebut bersama-sama. Alus mengungkap adanya kejanggalan dalam misi kali ini karena sang target penelitian ternyata mendapat perlindungan dari pihak misterius yang sangat kuat. Ia memilih untuk merahasiakan detail rumit ini dari Alice agar gadis itu tidak perlu ikut pusing memikirkan konspirasi politik yang membingungkan. Merasa otaknya sudah hampir meledak karena memikirkan strategi, Alus memutuskan untuk melakukan ritual hibernasi alias tidur siang sampai puas demi memulihkan tenaga. Sementara itu, Alice mendadak muncul ke ruangan dan membuat Loki segera berinisiatif menyiapkan teh hangat untuk menyambut kedatangannya. Alice yang baru saja masuk langsung dibuat kebingungan mencari keberadaan sang jagoan yang biasanya selalu siaga menyambut siapapun. Ternyata, Alus sudah terkapar tak berdaya di atas kasur karena sudah tidak kuat lagi menahan rasa kantuk yang menyerang secara tiba-tiba. Melihat pemandangan langka tersebut, Alice malah terpana memperhatikan wajah tidur Alus yang ternyata sangat kalem dan memiliki bulu mata lentik. Sang pahlawan yang biasanya terlihat sangar saat bertarung kini tampak sangat menggemaskan mirip bocil yang sedang butuh istirahat total. Menyadari sang pemimpin sedang dalam mode hemat energi karena kelelahan kronis, Loki pun mengajak Alice untuk memberikan ruang dan tidak mengganggu ketenangan tersebut. Mereka akhirnya sepakat membiarkan Alus beristirahat sejenak di tengah tumpukan tugas berat yang masih menanti untuk diselesaikan.